Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk membahas kitab Matan al-Ajrumiyah, dan insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang babul i'rabi, bab tentang i'rab. Silakan dibaca. Tiara baca. Pakai mic ya. Ayo baca. Bismillah. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalik ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalik raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Baik, terjemahin bisa enggak? Bab tentang i'rab. I'rab adalah Bab tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Baik perubahannya itu secara lafadz ataupun secara takdir. Wa aqsamuhu arba'ah, dan pembagiannya itu ada 4. Pembagian i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazm. Adapun bagi isim falil asma'i min dzalik, adapun bagi isim maka tandanya dengan rafa, nasab, dan khafad, dan tidak dengan jazm. Adapun bagi fi'il maka tanda i'rabnya itu dengan rafa, nasab, jazm, dan tidak dengan khafad. Naam ya, barakallahu fik. Taib ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala babul i'rabi, bab tentang i'rab. Kita mulai dari Naufal. Babu apa i'rabnya? Babu apa i'rabnya? Hah? Mudhaf itu bukan i'rab. Mudhaf itu sebab adanya mudhaf ilaih. Mudhaf pasti punya i'rab. Apa? Khobarnya mana? Mana bisa? Jadi apa? Babu apa? Bukan mubtada. Dia khobar. Loh, khobar. Mubtadanya mana? Bukan muqaddam. Mubtadanya mahzuf kalau kayak gini. Jadi judul-judul, mau judul buku, judul bab, itu mubtadanya mahzuf. Babul i'rab takdirnya apa? Hada babul i'rabi. Misalnya kitab Matnu al-Ajrumiyah, berarti hada matnu al-Ajrumiyah. Ada kitab namanya kitab Arba'in an-Nawawiyah, berarti hada al-Arba'un an-Nawawiyah tuh. Paham ya? Jadi setiap judul kitab, judul bab, dia apa? Khobar. Mana tadanya? Mahdhuf. Kalau kita ngirab, khobarun limu betadain mahdhufin. Khobarun limu betadain mahdhufin. Khobar bagi mubtada yang mahdhuf, ya. Nah. Taib. Al-i'rabi Naufal Ahmad. Mudhafun ilaih. Qaim. Al-i'rabu mubtada. Huwa berifani. Khobar. Khobar. Nah, ini bisa banyak cara ngirabnya, berhubung setelahnya bukan al. Kalau setelahnya al, dia udah pasti sebagai domir fasal ya. Tapi kalau kayak gini gimana? Dia boleh dianggap domir fasal, nanti taghiru sebagai apa? Sebagai khobarnya dari al-i'rabu. Atau cara kedua, kita katakan bahwa al-i'rabu mubtada, huwa mubtada lagi. Huwa mubtada lagi, nanti taghiru khobar, tapi khobar dari huwa. Lo khobarnya al-i'rab mana? Jumlahnya. Jumlah dari huwa taghiru. Nah, ini cara ngirab ya. Nah, Hani awakhiri. Taghiru. Taghiru. Khobar aja ya, kalau huwanya dhamir fasal maka taghiru adalah khobar ya. Lanjut.
Tiara awakhiri. مضاف إليه. Mudhafin ilaih. Afra al-awamili. Hah? Al-kalimi. Alif wa taghyir awakhiril kalimi kan? Iya. Iya. Nah, ini bilang apa tadi? Awamil. Oh. Taghyir awakhiril kalimi ya. Al-kalimi. Mudhaf ilaih, na'am. Li ikhtilafi afra. Apa? Jar dan majrur. Sekar. Al-awamili. Naam, li ikhtilafil awamili ya mudhafun ilaih. Ad-dakhilati. Nofal. Dakhilati alaiha mubtada. Mana ada mubtada kasroh. Naat. Naat ya. Jadi dia adalah naat. Apa lagi istilahnya? Alaiha. Jar majrur. Taib. Lafdhan. Dorof bukan. Dorob emang lafaz ada keterangan tempatnya atau waktunya? Hal ya. Lafdhan itu sebagai hal ya. Nah, takdiran. Bu Rifadi. Takdiran Berarti au harfu atfin au harfu atfin takdirannya matufun ala naat matufun ala ma'tufun Ma'tuf. ala lafdhan. lafdhan. Iya. Jadi kalau ada huruf ataf lihat ya, kalau setelahnya dia ngikutin berarti dia adalah ma'tuf ya. Naam. Wa aqsamuhu arba'atun. Wa aqsamuhu i'rab hani. Jangan bilang wa tapi al wawu aqsamu al ha'u al ha'unya mudhafun ilaih, mumtaz. Lanjut. Tiara arba'atun. Arba'atun Khabar ya. Taib. Afra. Raf'un. Min. Enggak, badal. Kalau badal itu min ya. Min apa? Sebutin mubdalnya. Badalun min arba'ah. Taib. Wa nasbun. Sekar. Al-waw harfu atfin gitu ya. Al-waw harfu atfin. Nasbun. Matufun ala raf'un. Taib. Wa khabdun. Wa khafdun al-waw harfin wa khafdun ma'tufun ala raf'un. Taib. Wala jazma fiha. Wajazmun. Jazmun wa Ini kita lagi apa sih? Wajazmun. Oh, belum itu ya, belum valid asma'i ya. Astagfirullah. Wa jazmun ya. Al-waw harfu atfin. khafdun ma'tuf Mahfudun mah udah, jazmun sekarang. jazmun iya waw harf min jazmun ma'tuf min Matufun ala. ma'tufun ala raf'un Taib. Ayo, falil asma'i Asma'i al-fa'u. huruf istinaf. Iya, istinaf betul. Istinaf dan asma'i jar majrur. Jar majrur ada kedudukannya enggak? Kedudukannya Jadi di dalam bahasa Arab kan jar majrur itu termasuk yang bisa khabar ghairu mufrad ya. Jadi kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita harus ngelihat ini ada kedudukan lain enggak? Ini kira-kira ada kedudukan lain enggak? mubtada. Nah, mana ada mubtada jar majrur? Oh iya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dari kalimatnya itu udah jelas kalimat jumlah ismiyah itu. Jadi lil asma'i jar majrur sebagai apa namanya? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Taib burifani min dzalika. Jar majrur. Naam. Ya, hani ar-raf'u. Apa ar-raf'u? Berarti apa? Kalau ada khabar muqaddam berarti ada Mubtada. mubtada muakhar ya. Jadi mubtada muakhar. Jadi perhatikan ya, dalam kalimat bahasa Arab kalau ada jar majrur setelahnya ada yang marfu, bisa jadi itu adalah mubtada yang diakhirkan dan jar majrurnya adalah khabar yang dikedepankan. Jadi istilahnya khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Naam.
wan nasbu, ayo. Ataf ma'tuf. Ditalin al-wawu harfu atfin, jadi biar biasa nanti. Al-wawu harfun atfin, an-nasbu ma'tufun ala raf'u. Entas, nam. Apa? Ar-rafu wan nasbu wal khafdu. Al-wawu harfun atfin, al-khafdu ma'tuf ala raf'u. Nam. Wala jazma fiha. Siapa sekarang? Afra ya? Oh, berarti sekarang ya. Wala jazma fiha. Ini pelajaran kemarin yang terakhir nih. Kalau harfu atfin ya la. Tapi dia bukan nafiyah biasa. Dia nafiyah spesial. Ingat kan tuh apa namanya? Apa? Nafiyatun lil jinsi. Ta'malu amala inna, ya. Jadi ingat, ini pelajaran kita yang terakhir nih. Terakhir tuh. La namanya apa? Nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Dia menafikan jenis, beramal seperti amalnya inna. Berarti jazma jadi apanya sekarang? Isim la mabni ya. Kemarin kan kita udah bahas kan. Kenapa la cuma dibilang mengikuti inna, tidak disebutkan sebagai temannya inna? Karena dia cuma ngikutinnya nggak sempurna ya. Dia cuma ngikutin dari sisi butuh isim sama butuh khabar, tapi isimnya dia harus mabni ya. Jadi isimnya harus mabni. Fiha jadi apa sekarang? Jar majrur dulu bilang ya. Jar majrur sebagai khabarnya la ya. Khabarnya la. Nah, yang setelahnya nggak usah di-i'rab ya, karena ngikutin yang tadi ya. Ngulang. Walil af'ali min dzalika rafu wan nasb wal jazm wal khafd fiha. I'rabnya sama persis ya. Cuma ganti kata aja. Nah, kita bahas satu persatu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babul i'rabi, bab tentang i'rab. Apa itu i'rab? Iya, jadi i'rab itu definisinya ada dua. Ya. Definisinya adalah ada dua. Yang pertama i'rab sebagai lawan dari bina. Yang pertama apa? I'rab sebagai lawan dari bina, ya. Kata yang mengalami i'rab namanya apa? Mu'rab, ya. Sebagaimana kata mengalami bina namanya mabni, ya. Jadi dalam bahasa Arab kata itu ya al-kalimah ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada mu'rabun, ada mabni. Nah, definisi i'rab yang kedua apa? Kan definisi i'rab yang pertama adalah i'rab lawannya bina. Definisi yang kedua i'rab i'rab sebagai perubahan akhir kata. Justru ini adalah inti dari ilmu nahwu, ya enggak? Sebagaimana tasrif adalah inti dari ilmu shorab. Antum dikatakan menguasai shorab kalau kenapa? Kalau bisa nasrif. Kalau bisa nasrif. Nah, antum dikatakan menguasai nahwu kalau kenapa? Kalau bisa iqrab. Kalau bisa ngi'rab, ya. Jadi i'rab itu adalah ilmu yang membahas tentang menjelaskan asal usul kata, ya. Kenapa dia marfu, ya. Kenapa dia mansub, kenapa dia majrur, dia majzum. Ini adalah ilmu tentang i'rab, ya. Nah, yang dibahas di sini adalah apa? Ya i'rab dari sisi itu. Yaitu tentang apa? Kata beliau al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah berubahnya akhir suatu kata. Kenapa berubah? Li ikhtilafil awamil. Karena perbedaan faktor-faktor, ya, ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepadanya. Ibaratnya kalau nggak ada faktornya gimana? Ya nggak berubah. Ya. Nah, misalnya baitun. Kenapa antum kalau ditanya bahasa Arabnya Romo bilangnya baitun? Nggak baitin, nggak baitan. Karena hukum asalnya isim dalam bahasa Arab itu dalam keadaan marfu, ya. Dalam keadaan marfu. Dia akan berubah jadi majrur kalau ada yang menjarkannya, nggak mesti huruf jar. Dia akan berubah jadi mansub kalau ada yang menasobkannya. Jadi perubahannya itu karena apa? Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Lafdhan au taqdiran. Baik berubahnya secara lafaz
maupun secara takdir. Nah tadi yang mu'rab ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang lafzon, bahasa i'rabnya adalah zahiran. Ada yang takdiran, bahasa i'rabnya adalah muqaddar. Ya. Jadi ada zahiran, ada muqaddaron. Ya. Apa ini maksud dengan lafzon atau zahiran? Perubahannya nampak, lafaznya, tulisannya kelihatan. Contoh, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Nah, lihat. Apakah perubahan di sini secara lafaz berubah? Berubah. Zaidun dan din. Ya. Ini namanya perubahannya lafzon. Istilah i'rabnya adalah zahiran. Nah, ada yang dia nggak berubah, bukan nggak berubah, tampak tidak berubah. Contohnya apa? Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Nah, lihat. Berubah nggak? Berubah. Dia berubah, cuma perubahannya nggak kelihatan. Karena kita nggak bisa bilang dia mabni, ya nggak? Nggak ada alasan buat mengatakan Musa itu mabni. Musa itu isim alam. Isim alam termasuk yang al-murabat kalau bukan ghairu musrab itu ya. Ya kalau bukan, ya intinya kalau isim itu kebanyakannya adalah mu'rab ya. Nah Musa ini kita katakan apa? Dia marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah ya. Ditakdirkan di atas alif. Kenapa dibilang muqaddarah? Karena alif nggak bisa dikasih harokat. Ya nggak? Kan nggak bisa jadi ja'a Musa'u. Ra'aitu Musa nggak bisa. Alif nggak bisa dikasih harokat. Makanya namanya muqaddarah. Jadi kapan suatu kata dikatakan i'rabnya zahir dan kapan muqaddar? Siapa bisa ambil kesimpulan? Kapan suatu kata itu i'rabnya muqaddar, kapan zahir? Apa kesimpulannya dari penjelasan ini? I'rabnya muqaddar Yang i'rabnya muqaddar berlaku pada? yang bisa dikasih harokat. Iya. Maksudnya apa? Yang kayak gitu itu apa? Contohnya? Muqaddar itu berlaku pada isim atau fiil yang huruf terakhirnya huruf illat gitu. Ya muqaddar ini kan hanya berlaku pada isim yang huruf terakhirnya huruf illat ya. Kalau isim misalnya yang akhirannya alif banyak ya. Musa, apa lagi? Isa, Mustashfa, Salma, Salwa ya, Hilwa, Zulfa dan seterusnya. Itu kan ada alifnya. Sekarang yang akhirnya ya. Contohnya apa? Musa. Musa tuh alif. Apa contohnya yang akhirnya ya? Isim maksur. Kayak al-qadi, al-madi, ar-radi. Iya, ar-radi, apa lagi? Ini masih isim dulu. Ya pokoknya yang kayak gitu ya, isim maksur ya, isim yang akhirannya ya. Taib. Ada nggak isim yang akhirannya waw? Nggak ada. Ya. Jadi nggak ada isim yang akhirnya waw. Ya. Sekarang fiil. Fiil yang akhirannya alif, contohnya apa? Fiil yang huruf terakhirnya alif. Qadha. Koma mana alif? Hah? Oh Roma ya. Roma apa? Apa? Yarmi. Bu Rifani bilang apa tadi? Roja. Ya roja yarju. Muntas. Taro apaan? Ro'a ya ro maksudnya. Jangan taro langsung. Aslinya ro'a ya ro. Taib itu yang akhirnya alif. Sekarang waw. Ayo fi'il yang akhirnya waw. Yada'u. Kawa yakuni. Mana wawnya? Itu mah ya jadinya. Yada'u, goza yaghzu, tala yatlu. Ya. Itu yang akhirnya waw. Sekarang yang akhirnya ya. Itu tadi Bu Rifan itu ya. Yarmi, yakui, yabki,
Nah itu ya. Jadi semua fiil dan isim yang akhirnya huruf ilat maka i'rabnya muqaddara ya. Di keadaan tertentu ya. Karena kalau akhirannya kemarin kan kita udah bahas kan. Kalau akhirnya waw dan ya ketika nasab ya dia normal kan. Misalnya kita mau ngomong saya melihat seorang qadhi, gimana ngomongnya? Ra'aitul qadhiya. Ya. Ra'aitul qadhiya. Kenapa dia mansubnya zahir? Ya karena emang gampang disebutkan ya kan. Ra'aitul qadhiya bisa. Tapi kalau ra'aitu Musa bisa Musa dikasih alif? Nggak bisa. Ya. Jadi itu dia penjelasan tentang muqaddar. Ada yang mau ditanyakan? I'rab muqaddar? Sementara kalau yang zahir ya selain muqaddar ya. Ja'at Fatimatu ra'aitu Fatimata marartu bi Fatimata. Nah, itu namanya zahir, perubahannya nampak dari tu ke ta. Ja'atil muslimatu ra'aitul muslimati marartu bil muslimati. Nah, ini perubahannya nampak ya. Jadi i'rab berubah itu ada dua. Ada yang perubahannya bisa kelihatan ya, lafdzon atau zahiron, atau takdiron. Istilah i'rabnya adalah muqaddaron ya. Baik. Sampai sini dipahami? Kemudian yang tadi yang Fatimata itu maksudnya kemana? Hah? Kalau yang tadi yang di Fatimah. Dia mu'rab, cuma mu'rabnya nggak sempurna. Artinya nggak kayak isim mufrad yang sempurna dhamma fathah kasrah. Kalau ghairu munsharif kan dhamma fathah gitu ya. Tapi tetap aja bilangnya i'rab. Oh, jadi ketika i'rab dia nggak disebut apa? Muqaddar. Enggak, muqaddar itu kan berlakunya kalau akhirnya huruf ilat. Cuma gini. Misalnya marratu bi Fatimata, gimana cara ngirapnya? Fatimah itu gimana? Bi Fatimata itu gimana cara ngirapnya? Al bawah harfu jarrin, Fatimata majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi fathatun niyabatan anil kasrati. Jadi nanti habis ini bab mengenal tanda i'rab ya. Itu akan dijelaskan bahwa kalau ada kata yang i'rabnya bukan tanda asli tapi tanda cabang, maka ditambahkan niyabah. Kan kayak rafa kan tandanya ada 4 ya. Dhammah, ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nunu ya. Ya kan? Dhammah, waw, alif dan nun. Nah, yang selain dhammah nanti i'rabnya tambahkan kata niyabah. Niyabatan anid dhammati sebagai ganti dari dhammah. Kayak gitu. Jadi nanti perbedaannya di cara ngirabnya aja. Kita nggak mengatakan Fatimah majrurun bil ba'i wa lam tujarihi fathatun dhahiratin fi akhiri, salah. Tapi wa lam tujarihi fathatun niyabatan anil kasrati li'annahu al-ismul ladzi la yansarifu. Itu dia caranya. Paham? Akhwat? Baik. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bagian dari i'rab itu ada berapa? 4 ya. Rafa, nasab, jar dan jazm. Kenapa i'rab ada 4? Karena harokat itu ada 4. Iya, karena harokat ada 4. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Lalu kenapa istilahnya nggak itu aja? Karena tidak semua ketika perubahan itu dengan harokat. Mumtaz ya. Kita balik ke i'rab lagi. Karena i'rab itu ditinjau dari yang berubah, ada yang mu'rabun bil harokat gitu ya. Ada yang mu'rabun bil huruf ya. Jadi ditinjau dari apanya yang berubah. Mu'rab itu ada 2. Ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya. Makanya supaya adil, supaya yang berubah hurufnya ini bisa masuk ke kelompok i'rab, digunakan istilah yang lebih umum ya. Rafa digunakan untuk mewakili dhammah. Nasab mewakili fathah. Jar mewakili kasrah. Jazm mewakili sukun. Kenapa dhammah dinamakan rafa? Karena dhammah adanya di atas. Rafa yarfa artinya apa? Mengangkat, terangkat jadi di atas. Kemudian kenapa fathah dikatakan nasab? Karena dia seperti patok. Nasab itu kan artinya apa? Menancapkan ya. Garis gitu. Kemudian kenapa jar dinamakan jar? Kasrah dinamakan jar karena kasrah adanya di mana?
di bawah, dan jar itu maknanya apa? Rendah. Lawannya dari rafa, ya. Kalau rafa terangkat, kalau jar itu di bawah, ya. Jazm, sukun, kenapa dinamakan jazm? Karena terikat. Sukun itu kan, jazam itu kan terikat, ya. Ya. Makanya namanya jazm. Ya, jadi ada rafa, ya, dhammah tanda aslinya, nasab, fathah tanda aslinya, jar atau khafat, kasrah tanda aslinya, dan yang keempat adalah jazm. Ya, tanda aslinya adalah sukun. Baik. Bayangkan kalau antum belajar jurmiyah baru kali ini. Jadi anggap antum baru belajar nahwu, terus langsung belajar ini, kira-kira nyambung nggak? Nggak akan nyambung. Antum nyambung karena sebelumnya udah sering dengar istilah rafa, nasab, jar, jazm. Makanya kenapa kalau di sini diajarin dulu ilmu untuk pemula supaya ketika belajar jurmiyah nggak kaget. Ya. Karena sekalipun jurmiyah adalah kitab untuk pemula, tapi kan untuk pemula orang Arab. Jadi jurmiyah ini adalah kitab belajar nahwu untuk orang Arab belajar nahwu. Makanya nggak heran beliau, ya, bab 1 indah banget gitu ya. Cuma bahas apa itu fiil, isim, huruf. Bab 2 langsung bahas i'rab. Bayangkan ada orang Indonesia baru hari kedua belajar nahwu gitu ya. Langsung bahas i'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Apa? Bingung ya gitu. Nah, taib. Falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim, ya, itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, dan tidak ada jazm padanya. Ya. Jadi kalau isim itu nggak ada istilah isim yang majzum. Tapi kalau bisa marfu banyak. Contohnya misalnya jaa aliyun, ya. Jaa aliyun. Hada masjidun, ya. Dzalika qalamun. Ana talibun. Itu contoh isim-isim yang marfu. Kemudian yang kedua apa? Isim bisa mansub, ya. Contohnya misalnya sebagai maf'ul bi, misalnya ra'aitu aliyan. Sebagai hal misalnya jaa zaidun raqiban. Nah, itu contoh isim-isim yang mansub. Kemudian yang ketiga bisa apa? Majrur, ya. Bisa majrur. Contohnya marartu bi aliyin, ya. Anzuru ilal jabali. Nah, itu contoh isim-isim yang majrur. Wala jazma fiha, tidak ada jazm padanya. Artinya enggak ada isim yang majzum. Karena majzum adalah keadaan khusus bagi fiil, ya. Hanya fiil yang bisa majzum. Makanya tuh enggak akan temukan setelah huruf jazm ada isimnya, enggak ada, ya. Setelah huruf jazm pasti fiil, lebih tepatnya fiil mudhari, ya. Fiil mudhari, ya. Nah, walil af'ali min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Sementara untuk fiil dia ada rafa, nasab, jazm, ya, wala khafdu fiha. Ya, kalau fiil tidak ada jar padanya. Jadi kalau fiil enggak ada jarnya. Kenapa? Karena jar kekhususan bagi fiil, ya. Contoh fiil yang marfu misalnya apa? Yadhabu zaidun ilal masjidi. Itu contoh fiil yang marfu. Yang mansub tambahin lan aja. Lan yadhaba al kafiru ilal masjidi. Kemudian majzum kasih lam aja. Lam yadhab al kafiru ilal masjidi. Ya. Wala khafda fiha, tidak ada jar padanya. Ya, berarti kesimpulannya apa? Dari 4 tanda i'rab, kesimpulannya gimana? Ada dua yang fiil bisa, isim bisa, apa? Jazam, Rafa dan nasab, ya. Sementara kalau jar khusus isim, jazm khusus fiil, ya. Nah, ini adalah pengantar tentang i'rab, ya. Jadi setelah antum mengetahui bahwasanya i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm, setelahnya antum harus tahu rafa itu tandanya apa saja, nasab apa saja tandanya. Makanya setelah ini beliau langsung menjelaskan nanti di babu ma'rifati alamatil i'rabi. Nah, ada yang mau ditanya? Ikhwan, ada pertanyaan tentang babul i'rab? Enggak ada? Berarti kita lanjut ya ke babu ma'rifati alamatil i'rab. Karena ini panjang, enggak akan selesai satu pertemuan, jadi kita bagi ya. Baca
Kau yang baca tuh tolong diambil itu nyamiknya. Kau yang baca. Babu. Babu Deketin. deketin. Jangan Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi as-salimi wal fi'li al-mudhari'i di wasal aja bacanya wal fi'lil mudhari'il wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdhi'aini fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabati. Ya, cukup. Hasbuk sampai itu dulu ya. Kita i'rab dulu. Faris i'rab. Babu jadi apa? Tadi belum masuk ya. Gimana? Babu itu gimana? Khabar mahbub. Khobar ya. Jadi judul kitab, judul bab dia pasti jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Istilah i'rabnya khobarun li mubtada'in mahdzufin. Taib, ma'rifati. Ma'rifati mudhof ilaihi. Naam, alamati. Apa? Coba tuh tebak dulu kira-kira apa? Bab mengenal tanda i'rab. Itu dari artinya kelihatan. Hah? Emang ada yangnya? Enggak ada kan? Mudah pilih lagi. Ya, mudah pilih lagi. Al-i'rabi jadi apa kayak? Ya Robi. Emangnya ada yangnya di situ? Bab mengenal tanda i'rab. Emang mengenal tanda yang i'rab? Pilih lagi. Mudah pilih lagi. Ya. Pilih lagi. Taib. Lirraf'i Burifani. Ini geser ke akhwat aja biar langsung. Jar majrur sebagai mubtada, mana ada mubtada jar majrur? sebagai khobar Sebagai khobar muqaddam. muqaddam, Naam, Hani. Arba'u. Mubtada apa namanya? Mubtada muakhar. Alamatin. Tiara. mudhofun ilaih, Ya, naam. Ad-dhammatu afra. Badal min min arba'un ya, min arba' ya, taib. Kemudian skar. Naam ya. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu. Faris. Al-wawu harfu atfin. Dijelasin al-wawu harfu atfin. Alat dhamma lah. Alat dhamma ya. Lanjut. Nofal. Wan nunu al-wawu harfu atfin, an-nunu matufun ala dhamm. Baik. Fa amma dhammatu alfa harfu istinaf. Terus amaknya? Amma itu namanya harfu tafsilin ya. Amma harfu tafsil. Apa arti tafsil? Itu faslin, ini tafsil. Ngasal aja. Tafsil ya. Antum kalau belajar usul fikih nanti ada istilah mujmal, ada istilah mufassal. Mujmal itu global, kalau mufassal terperinci. Jadi harfu tafsil huruf untuk merinci ya. Ad-dhammatu jadi apa? Masih antum? Ahmad? Ad-dhammatu jadi apa? Dhammatu jadi
Jadi apa doma? Mubtada ya. Doma jadi mubtada ya. Lanjut fatakunu. Takuna fa syarat jawab. Harful jawab betul. Setiap ada amma harus ada huruf jawabnya. Jadi antum kalau ngomong pakai amma harus pakai fa. Ya. Jadi fa itu namanya harful jawab karena amma itu kalau mau dilengkapi namanya amma harfu syartin wa tafsilin. Itu kalau mau lengkapnya. Maka fa-nya adalah harful jawab. Terus takunnya dia apa? Nunya fi'il mudhari Nah, fi'lun mudhari'un naqisun ya. naqis. Isimnya mana? Isinya dhamma. Ya, isimnya hiya ta'udu ala ad-dhamma. Alamatan? Bukan, balik. Bu Rifani, alamatan. Khobar. Khobar apa? Maf'ulun bih. Bener khobar, tapi khobar apa namanya? Khobar muakhor. Khobar. Khobar muakhor. Khobar ini. yang namanya khobar pasti muakhor. Jadi nggak usah dibilang muakhor. Khobar kan. Khobarnya takunu ya. Takunu. Iya nggak? Kan artinya, coba gini loh. Antum tuh kalau ngirob harus supaya bisa paham, antum harus ngirob. Supaya bisa ngirob, antum harus paham. Jadi bolak-balik ya. Adapun doma, maka dianya siapa? Doma menjadi tanda. Berarti tanda sebagai apa? Khobarnya. Khobarnya dari takunu. Ya. Ayo, fatakunu alamatan lirraf'i. Hani. Ya, fi arba'ati. Jarwa majrur. Jar wa majrur. Mawadi'a. Hah? Jadi apa mawadi'ah? Benar, mudhaf ilaih. Kenapa nggak yakin? Fi arba'ati mawadi'ah, mawadi'ah mudhaf ilaih. Kenapa nggak mawadi'i? Kenapa ghairu munsharif mawadi'? Karena wazan Wajan apa itu? Iya, sigot muntahal jumu ya. Sigot muntahal jumu mafa'il ya. Taib. Fi arba'ati mawadi'ah. Fil ismil mufradi sekarang siapa sekarang? Oscar ya. Iya, al mufradinya? Hah? Al mufradi jadi? Naat ya. Isim yang mufrad kan? Lihat dua-duanya al kan? Dua-duanya al, dua-duanya majrur, berarti udah nggak salah lagi, dia pasti naat ya. Wajami taksir ya, yuk Faris. Jam'i? Jangan bilang mudhaf itu bukan i'rab. Matufun ya. Matufun alal ismi. Baru at-taksiri mudhafun ilaih gitu ya. Jadi jangan bilang mudhaf itu bukan i'rab ya. Wajamil muannas salimi ayat tuh. Arwau harfu atfin wa jam'i Ma'tufun ala ismi al-ismi wal muannatsi yang mudhaf ilaihi. terus as-salimi naat dari Muannas. yang selamat itu jamaknya apa muannasnya? Jamaknya berarti naatnya ke Jam'i. iya, makanya kalau marfu ngomong kayak gini. Jam'ul muannatsis salimu. Kan jam'u. Jam'al muannasi as-salima. Jam'il muannasi as-salimi. Ya, taib. Wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ayo borong Ahmad. Kebanyakan deh enggak usah, wal fi'l aja. Al-fi'li itu Al harfu atfin al-fi'li ma'tuf 'ala al-waw. matufun alal waw. Maksudnya apa? Alal ismi yang tadi al mufradi ya. Ayo al mudhari'i. Enggak apa qaim. Mudhari'i ini apa? Fi'il naat. Naat ya. Jadi tarkib dari fi'il madhi sama fi'il mudhari itu naat manut ya. Fi'il madhi sama fi'il mudhari susunannya adalah naat manut. Kalau fi'il amr mudhaf ilaih. Ya, jadi fi'lu amrin enggak fi'lun amrun. Tapi fi'lu amrin.
Tapi giliran fi'il madi al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari'u. Jadi madi sama mudhari tarkibnya naat man'ut, tapi kalau fi'il amr idhofiyah ya. Mudhaf ilaih. Taib. Alladzi burifani. Allazi harfu Alladzi itu bukan huruf. isim apa sih? Isim mausul. Naam, iya isim. Isim mausul itu baru namanya, belum i'rabnya. Isim mausul sebagai fi'il mudhari yang tidak bersambung. Naat. Sebagai naat ya. Naat dari al-mudhari'i. Iya. Lam yatasil. Lam Hani. Terus yatasil. Fi'il mudhari'un majzumun bilam. Ya, majzumun bilam. Bi akhirih tiara. Terus haknya. Naam, syai'un apa afra? Syai'un apa? Badal, ada yang bilang khobar, ada yang benar. Itu ada prinsipnya ya, antum tuh kalau ngirob, kalau ada mubtada cari apa? Khobar. Kalau ada fi'il cari? Tadi lam yatasib belum ketemu fa'ilnya kan? Mana fa'ilnya? Syai'un yang nggak nyambung apa? Sesuatu kan? Berarti syai'un adalah fa'il gitu. Taib. Selebihnya sama ya. Wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirafi. Bisa lah ya. Cuma mungkin ada yang beda-beda. Coba kita baca sedikit. Wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudi'aini ya. Apa? Fi maudi'aini. Fi tasniyati wal jam'i ya. Fi tasniyati wal jam'i. Itu gampang kan semuanya i'rabnya? Semuanya jar majrur ya. Taib. Wa amal alifu fatakunu alamatan li rafi fi apa? Fi tasniyatil asma'i khassatan. Nah, paling yang antum belum tahu yang khassatan ya. Khassatan apa i'rabnya? Mumtaz. Khassatan sebagai hal ya. Wa aman nunu fatakunu alamatan li rafi fil fi'il mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabati. Nah, itu paling apa? Paling ida ada yang antum enggak tahu i'rabnya. Apa i'rabnya ida? Yang paling gampang ida tuh ngirobnya zorfiyah syartiyah. Karena dia saat yang bersama dia zorob, karena maknanya ada makna waktunya kan, apabila kan. Yang kedua dia mengandung makna syarat kan. Bila kenapa maka kenapa gitu kan. Jadi ida itu i'rabnya apa? Zorfiyah syartiyah. Ittasal jadi apa? Ittasala fi'il madi ya. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya Domiru ya. Jadi domir itu fa'ilnya tasniyatin mudhaf ilaihi au domiru jam'in itu tinggal ma'tuf au domir muannats mukhatabatin juga ma'tuf ya. Ini insyaallah cuma ngulang aja i'rabnya. Taib, ada yang mau antum tanya di i'rabnya yang tadi dari dhamma alif dan nun? Enggak belum paham ya, kayak nentuin kayak tadi kok bisa syai'un disebut fa'il. Iya. Kan walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengannya sesuatu. Apa yang enggak nyambung? Sesuatu. Berarti sesuatu sebagai fa'il. Kayak gitu. Dilihat artinya sama dilihat bentuknya. Ya, kalau ada yang marfu setelah fi'il apalagi selain fa'il. Antum mau bilang mubtada. Khabarnya mana? Gitu kan? Jadi harus kritis, ya. Kita nih misalnya bilang ini mubtada. Persen tadi baru mubtada, ini belum ada khabarnya. Oh, ini berarti khabarnya kali gitu. Jadi jangan nebak-nebak doang gitu, tapi mulai diasah tuh kemampuan berpikirnya ya. Nah, Bukan kalau secara makna biasanya kalau baru belajar sih jadi fa'il itu pelaku, ini kita ada pekerjaan melakukan gitu. iya, jadi kalau kayak gini apa yang tidak bersambung sesuatu, berarti sesuatu yang nggak bersambung kan? Berarti apa tuh? Fa'il gitu. Paham ya? Kita syarah. Ya, jadi di bab ini babu ma'rifati alamatil i'rab, musannif menjelaskan tanda i'rab secara lengkap. Karena kan i'rab rafa bukan cuma dhammah, nasab bukan cuma fathah, jar bukan cuma kasrah, jazm bukan cuma sukun. Nah, rafa tandanya ada 4. Ad-dhammatu
wal waw wal alif wan nunu ya. Jadi rafa itu ar-rafu dia ada dhammah dan ini adalah tanda asli ya. Sementara al wawu, al alifu dan an nunu namanya apa? Tanda far'i ya. Ini al alama al asliyah. Al-asli. Kalau yang waw alif dan nun namanya al alama al far'iyah, tanda cabang. Tanda aslinya adalah dhammah. Nah, nanti kalau kita ngirab, selain yang tandanya asli ditambah niyabah di ujungnya. Ditambah niyabah di ujungnya. Anda kasih contoh. Misalnya yang waw, ja'al muslimuna. Ja'a irabnya apa? Fi'il madi. Al muslimuna apa? Fa'il. Ngirabnya gimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu niyabatan anid dhammati. Antum nggak boleh bilang waram tapil wawu dhahiratun fi akhiri, nggak boleh. Yang boleh dibilang dhahirah cuma yang asli. Kayak ja'a Ahmadu, itu baru fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sementara yang tiganya waw alif dan nun pakai kata apa? Niyabah. Nah, kemudian setelah beliau menyebutkan bahwasanya rafa ada 4 tanda, dhamma, waw alif dan nun, beliau menyebutkan yang ketika rafa tandanya dhamma apa aja. Beliau menyebutkan ada 4. Yang pertama isim mufrad, contohnya ja'a aliyun. Yang kedua adalah jamak taksir, contohnya misalnya ja'ar rijalu ya, telah datang para laki-laki. Yang ketiga jamak muannats salim, contohnya ja'atil muslimatu. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Contohnya yadhabu zaidun. Kenapa bacanya yadhabu, enggak yadhab atau yadhab? Karena enggak ada amil yang menasabkan, enggak ada amil yang menjazmkan. Makanya salah satu bentuk i'rab paling panjang dari fi'il mudhari, i'rabnya kayak gini. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Marfu'un wa rafi dan benar bi akhirih. Jadi ada tambahan li tajarrudihi minan nasib wal jazmi. Kenapa fi'il mudhari marfu'? Li tajarrudihi, karena enggak ada an-nasib yang menasabkan atau yang menjazmkan, maka kembali ke hukum asal. Nah, itu dhammah ya. Jadi yang ketika rafa tandanya dhammah ada berapa? 4. Ini wajib dihafalin ya. Nanti ketemu lagi udah harus hafal nih ya. Antum boleh nggak misalnya memilih untuk tidak mau ngapal jurmiyah, tapi kalau bab ini wajib. Minimal bab ini wajib dihafalkan. Ini adalah intinya belajar itu di sini. Antum tahu semua i'rab beserta tandanya, beserta apa saja yang ketika mengalami i'rab tandanya itu. Jadi harus hafal semua. Yang kedua apa? Dhammah waw. Yang ketika rafa tandanya waw ada berapa? 2 ya. Musanna dan jamak mudzakkar. Kok musanna sih? jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dan isim yang 5 ya. Ya. Asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Tadi ini salah ya, afwan. Jadi yang ketika rafa tandanya waw ada 2. Yang pertama jamak mudzakkar salim, contohnya misalnya ja'al muslimuna, shallal mu'minuna ya. Yang kedua isim yang 5. Ya, misalnya ja'a abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin kalau di jurmiyah. Itu isim yang 5. Definisi isim yang 5 adalah isim yang perubahannya paling sempurna ya. Maksudnya apa? Ketika rafa, waw ketika nasab, Dengan alif ketika jar, ya. Untuk yang perubahannya huruf yang paling sempurna cuma isim yang 5 ya. Karena musanna aja rafa waw alif, tapi ketika jar dan nasab sama iya. Jamak mudzakkar salim sama ya. Jamak mudzakkar salim ketika rafa waw, ketika nasab dan jar sama iya. Tapi isim yang 5 beda-beda semua. Makanya dia perlu dikhususkan kelompoknya. Kemudian yang ketika rafa tandanya alif apa? Musanna, hanya 1 yaitu musanna. Contohnya ja'at talibani, ja'atit talibatani. Terakhir adalah nun. Jadi ini berlaku untuk fi'il ya. Namanya al-af'alul khamsah. Jadi kalau tadi namanya apa? Al-asmaul khamsah. Ini adalah al-af'alul khamsah.
Apa tuh fiil yang 5? Fiil yang 5 adalah fiil yang idza tasala bihi dhamiru tasniyatin yaf'alani taf'alani au dhamiru jam'in yaf'aluna taf'aluna au dhamirul muannatsatil mukhatabati taf'alina. Jadi fiil yang 5 wazannya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Jadi fiil nggak mau kalah nih. Dan memang kadang-kadang kita pikirin nahu tuh kayak gitu ya. Jadi kalau isim ada isim yang 5, fiil harus ada. Iya. Iya nggak? Waktu kita bahas i'rab nasab ada yang kasroh, nanti begitu i'rab jar ada yang fathah. Selalu ada pembalasannya. Jadi di isim ada istilah isim yang 5, di fiil ada istilah fiil yang 5 ya. Nah fiil yang 5 kalau nggak ada apa-apa maka i'rabnya adalah subutun nun. Jadi istilahnya adalah subutun nun. Misalnya antum mengatakan al-muslimuna yasumuna fi ramadhana. Al-muslimuna yasumuna fi ramadhana. Itu i'rabnya gimana? Al-muslimuna jadi apa? Mubtada. Yasumuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni. Ya. Jadi jangan dibilang wa alamatu rafihi al-waw, ya bukan. Wawunya mah waw fa'il ya. Nanti kita kalau mengirab yasumuna wal waw dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Karena kalimat al muslimuna yasumuna khabarnya al muslimuna mana? Yasumuna kan satu paket ya, kayak gitu. Nah, ini dia yang pertama yaitu rafa ya. Jadi kesimpulannya rafa ada berapa? Coba aglikul kitab udah apa belum? Yuk kita murajaah. Rafa ada berapa tanda? 4. Apa aja? Doma, waw, alif, nun. Yang ketika rafa tandanya doma ada 4, apa aja? Mufrad, Isim mufrad, jamak taksir, asma, doma. Isim 5 enggak doma. Jamak muannats salim sama al-fi'l mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik, sekarang yang ketika rafa tandanya waw ada berapa? ada 2. 2 apa aja? Zakar Salim. Jamak salim dan asmaul khamsah. Yang ketika rafa tandanya alif ada berapa? 1 apa? Musanna. Yang ketika rafa tandanya nun ada berapa? 1, yaitu al-af'alul khamsah. Baik, ini harus dihafalin ya. Distorkan sebelum pertemuan selanjutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tapi kalau pertanyaan naktafi bihadza wa nakhtim darsana bi qiraati kafaratil majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.